Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas mengenai emiten yang berhubungan dengan CPO, itu sawit ya. Jadi kalau kita perhatikan emiten CPO itu minggu lalu dia meroket ya, lumayan kencang gitu ya. Jadi memang ini sudah dimulai dari pertengahan September ya. Itu memang kalau kita perhatikan, sebentar saya sharekan dulu untuk materinya. Jadi kalau kita lihat memang ada penurunan harga CPO ya, rata-rata ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini salah satu ekspor CPO Indonesia terbesar itu negara tujuannya adalah India. Dan kalau kita lihat pada 14 September yang lalu 2024 ya, India memutuskan untuk menaikkan pajak impor minyak sawit mentah dan minyak nabati ya. Itu dinaikkan dari 5,5% menjadi 27,5% ya. Dengan alasan mereka mau melindungi petani lokalnya ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan memang Indonesia itu ekspor ke India lumayan besar ya, 19% dari total ekspor minyak sawit ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian pemerintah Indonesia juga mengambil langkah untuk menerapkan tarif pajak yang flat untuk ekspor CPO ya. Jadi yang sebelumnya itu progresif ya pajaknya, sekarang dia sudah flat 7,5% aja. Dan kalau kita lihat dari penurunan pajaknya itu lumayan ya, turunnya sampai dengan 28% sampai 30% ya, tergantung tarif sebelumnya yang progresif gitu ya. Jadi ini yang membuat sentimen saham-saham untuk CPO itu dia melonjak naik. Tetapi kalau kita perhatikan, walaupun sudah ada kebijakan untuk pengurangan yang drastis ya untuk pajak ekspor CPO, itu kalau kita lihat permintaan juga masih cenderung lesu ya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dari minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai itu juga turun ya 2% ya seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang pakai alternatif ke minyak nabati yang lainnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya, memang beberapa emiten itu sudah melonjak naik ya, seperti itu ya minggu lalu. Nah, apakah akan berlanjut untuk minggu ini tanggal 23 sampai dengan 27 September 2024? Kita akan bahas langsung teknikalnya ya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Astra Agro Lestari. Jadi kalau kita lihat di sini volumenya dia besar banget ya lonjakannya ya. Kemudian harganya dia sempat breakout higher high dari swing high sebelumnya di 6725, tapi dia ditutup di bawahnya 6725. Nah, untuk kondisi seperti ini untuk Ali, ini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang sih boleh aja. Tapi kalau mau Anda tunggu murah, tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Kemungkinan Anda bisa tunggu buy on weakness di 6.300 sampai 6.400. Jadi kalau dia turun, jangan langsung buy. Ini saya gambarkan seperti ini ya. Dia turun, jangan langsung buy. Kita lihat kalau besoknya menjelang penutupan atau besok paginya kalau kita pasang automatic order, kalau dia naik lagi breakout dari high-nya di sini ya, ya kita boleh buy. Nah ini juga sama. Nah kalau kita lihat ini ada ekornya, ini ada ekor panjang juga sebelumnya ya. Jadi dia berusaha naik tapi gagal ya. Anda bisa coba buy on weakness saja di sekitar 6.300 sampai 6.400. Tapi kalau misalnya buy on weakness itu nggak dikasih ya, strateginya adalah kita buy high sell higher seperti ini ya. Uh, ini kalau kita tarik garis ini buy high sell higher ini berdasarkan swing high sebelumnya ya. Bukan high-nya hari Jumat ya. Ini swing high sebelumnya di 6725. Jadi kalau untuk Ali ini kalau dia berhasil naik ke atasnya 6725 ya. Anda yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy high sell higher atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Kalau takut-takut ya tunggu aja buy on weakness sekitar ini ya 6.300 sampai 6.400. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya Anda tinggal pasang automatic order aja kalau dia naik ke atasnya ini ya high-nya di 6.500 tanggal 19 September ya kita berusaha buy ya seperti itu ya. Itu kalau yang mau buy on weakness, tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Nah kalau sudah naik ke atas 6725 lagi, memang ini resistance sebelumnya, apakah berarti akan turun lagi Pak Sunar? Ya kalau kita lihat dari uptrendnya masih bagus, jadi masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas. Target price berikutnya kita tinggal lihat swing high sebelumnya di sini. Ini kalau kita perhatikan sebelumnya ya, dia berusaha naik. Ini dia di angka sekitar 7.075. Jadi untuk Astra Agro Lestari ini selama dia masih bertahan di atasnya 6.225 atau 6.300 ya, kurang lebih sekitar area MA20-nya, selama dia bertahan di atasnya itu, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 6.725 atau 6.750 hanya hari Jumat ya. Target price berikutnya 7.075. Kalau dia berhasil naik lagi, maka target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area di sini ya, 7.300-an. Memang kalau kita perhatikan CPU itu masih tertekan ya. Jadi ini sentimen
pengurangan pajak yang cukup drastis ya. Mudah-mudahan juga membuat profitnya produsen CPO juga meningkat ya seperti itu ya. Tapi juga banyak faktor sih kalau kita lihat mengenai perusahaan CPO ya. Jadi walaupun ekspornya itu dipangkas, kita juga lihat negara tetangga Malaysia ya. Mungkin kita lebih diuntungkan karena mata uangnya Malaysia mulai meningkat ya seperti itu ya. Em, Bukan diuntungkan sih, mungkin ya secara nggak langsung ya dirugikan ya seperti itu ya, karena terkesan lebih mahal ya seperti itu ya. Eh, tapi juga mungkin diuntungkan juga ya, mungkin kalau kita bisa jual lebih murah ya. Jadi ya mungkin India lebih banyak ambil dari Indonesia atau gimana ya. Tapi saya sih kurang sebegitu mendalam ya untuk research mengenai CPO-nya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja karena afternya masih bagus ya. Kalau dia breakout higher high ya kita boleh buy ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk LSIP. LSIP juga kurang lebih sama dengan Astra World tadi chartnya ya. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya. Ini kurang lebih di sekitar area 945 sampai 965 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya 965 atau pakai acuan 985 kita barusan buy. Nah kalau buy on weakness itu kita nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1035 ya untuk LSIP kita boleh buy, yang belum punya atau average up silakan. Nah, target price berikutnya setelah dia breakout ke atas 1040 dia akan menguji level sekitar 1120 ya. Memang di sini ada resistennya lumayan kuat ya 1040 ya. Karena sejak turun dari 1100-an itu dia walaupun naik ke atas 1040 dia nggak lama lagi turun lagi ya seperti ini ya. Kemudian ini berusaha naik juga gagal yang terakhir ya. Jadi resisten ini memang cukup kuat. Tapi kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, jangan sampai resisten itu menjadikan tembok. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 1040, Anda nggak berani buy atau nggak berani tambah lagi karena ini sebelumnya gagal. Jadi yang sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Karena saya prinsipnya follow the trend. Kalau kita lihat uptrendnya masih bagus, ya kan MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau takut ya tunggu aja buy weakness sekitar MA20-nya. Nanti MA20-nya pasti dites ya. So, seperti ini ya. Ini tinggalan jauh, kemudian suatu saat MA20-nya juga merangkak naik ya. Terus kemudian dia turun, rebound mantul ke atas, ketika dia higher high lagi ya kita buy ya. Jadi ini saya kasih gambar anote di sini, ini MA20-nya ya sudah dites ya. Ini juga dites ya. Jadi selalu dikasih kesempatan di MA20-nya. Yang penting adalah arah MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi Anda bisa tunggu di 945 sampai 965 lah kalau mau tunggu murah. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 1040 atau 1035 swing high yang sebelumnya ya kita boleh buy. Target price berikutnya ya 1120 itu untuk LSIP. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk SIM. Jadi untuk SIM ini SIMP kalau beli sudah punya LSIP, saya rasa sih Anda nggak perlu beli SIMP lagi karena masih satu grup ya. Satunya anak perusahaan, satunya induk perusahaan ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda pilih salah satu aja. Nah untuk SIMP ini kalau kita perhatikan dia juga cukup menarik ya. Uptrendnya masih bagus, MA20 merangkak ke atas kemarin hari Jumat ya, minggu lalu ya terakhir ya. 20 September dia berhasil breakout ke atas 398. Jadi kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area MA20-nya sekitar 392 sampai 398. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, Anda juga bisa pasang automatic order buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 410, yang mana adalah high dari hari Jumat ya. Nah, 410 ini kalau kita perhatikan, ini juga sama dengan high-nya yang sebelumnya di sini ya, 18 Agustus ya. Nah, kalau kita lihat memang ekornya panjang ya. Ini juga ekor, walaupun ekornya nggak panjang. Tapi sebelumnya kalau kita lihat di sini, ini juga meroket ekornya panjang sampai 430. Nah, strateginya memang fluktuasinya tinggi ya. Saya sebutkan di sini. Ya, kalau Anda mau untuk buy di SIMP, jangan lupa langsung pasang trailing stopnya atau target price-nya di 420. Jadi kalau dia naik, di sekuritas Anda bisa pasang ya. Jadi kalau dia naik, kemudian dia turun, ya uh, Anda bisa jagain dengan trailing stopnya. Ya, seperti itu ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas 420, kalau dia sudah berhasil breakout ya berarti masih bagus. Tapi kalau dia gagal turun lagi di bawah 420 ya kemungkinan dia akan testing lagi area support sebelumnya di sekitar area 400 sampai 410 ya seperti itu ya. Jadi untuk SIMP ini kalau mau buy high sell higher kalau dia breakout ke atas 410 atau tunggu buy on weakness sekitar 398 ya, kurang lebih seperti itu ya, atau di MA20-nya sekitar 392 sampai 398. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk di SNG. Kalau kita lihat di SNG ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini
MA20 masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Sebelumnya dia fluktuasinya tinggi, kali ini dia merambat dengan baik ya, dia mengarah ke atas, harga sahamnya juga di atas MA20-nya. Kalau kita lihat net buy asing juga lumayan besar ya di DSNG. Jadi ini DSNG masih ada resistennya 885. Kalau dia breakout ke atas 885, maka dia akan mencapai target 910 yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Kalau dia berhasil naik lagi, kira-kira target price berikutnya di mana ya? Kalau kita mundur ke belakang, ini sebelumnya di sini target high-nya di sini kurang lebih di sekitar area em, ini 968. Jadi kalau dia naik ke atas 968 ya kurang lebih target berikutnya sekitar 1000 sampai 1040 ya. Itu untuk DSNG. Jadi uptrend-nya untuk DSNG ini masih cukup bagus ya, cukup menarik. Apakah ketinggalan atau ketinggian ya? Kalau saya sih prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya ya berarti dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Ya kalau dilihat dari stokastiknya momentumnya memang ini kalau kita lihat terjadi divergence ya. Karena kalau kita lihat di sini sebentar saya gambarkan ya. Ini dia high-nya higher high ya. Di sini ya kalau kita gambarkan ya. Tapi indikatornya untuk stokastiknya dia malah turun ya. Nah, gitu seperti itu ya. Nah, divergence itu memang biasanya sih potensial pembalikan arah ya seperti itu ya. Tapi nggak mesti ya. Jadi divergence itu eh, winning rate-nya nggak selalu pasti ya. Kalau terjadi divergence ya stokastik ya, belum pasti dia bakalan turun enggak ya seperti itu ya. Makanya saya tetap fokusnya di trennya ya, MA20 salah satunya ya. Memang kita bisa pakai stokastik juga sih. Memang kalau kita pakai stokastik kalau divergence ya ini bearish divergence ya karena berlawanan ya. Harganya naik tapi stokastiknya dia malah turun ya seperti itu ya. Tapi tetap fokusnya di trennya ya. Selama trennya masih bagus ya kita kalau breakout ya kita tambah lagi. Yang penting adalah kita pasang trade stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk SSMS, ya, ini memang yang tertinggal juga ya, MA20 yang mengarah ke atas. Ini memang dia masih belum tembus ke atas 1160. Kalau mau buy, saran saya sih mau langsung buy boleh atau tunggu buy on weakness di sini sekitar area 1100. Ini di MA20-nya sekitar 1070 lah. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 1100-an lah ya. Kalau dia turun di bawah 1100 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1100 kita barusan buy. Itu untuk yang SSMS kalau mau buy on weakness. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high layer naik ke atas 1160 target price berikutnya sekitar 1265 sampai 1340-an di sini ya. 1330 swing high yang sebelumnya 17 Juli. Jadi itu SSMS ini memang peluangnya masih ada naik ya. Tapi dia memang fluktuasinya tinggi ya. Jadi harus tahu ciri khasnya juga. Dia bisa naik tinggi, tiba-tiba bisa dibanting juga. Ya, kalau Anda nggak siap atau nggak sesuai dengan resiko profil Anda, ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk emiten BBPT ya. Ini yang paling ya kalau saya bilang ya ini yang paling jelek sih ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat pergerakan harganya juga nggak kemana-mana, trennya ini juga naik, kemudian besoknya langsung turun, dibanting, ini juga sama mengulang lagi, naik, kemudian dibanting turun ya. Jadi seperti gorengan ya, seperti itu. Tapi ini ya khusus lah untuk mereka yang cari harga di bawah 100 ya. Jadi untung, karena kalau kita beli di harga di bawah 100 ya, kalau di sini kita lihat di bawah 70 lah ya, ini masih di bawah 70 ya. Kalau naik satu level aja Rp1 ya, profitnya lumayan ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau mau trading di BPT jangan terlalu banyak juga, tapi jangan terlalu agresif ya. Ya seperti itu ya. Yang penting ya secukupnya aja sesuai dengan risiko profil masing-masing. Em, karena kalau kita agresif ini em, sering ekor panjang ke atas ya seperti itu ya. Eh, Banyak bertahap aja kalau naik kita tambah lagi average up jangan lupa pasang stopnya atau stop lossnya tapi kalau yang nggak berani resiko ya lebih baik jangan pilih yang saham yang lainnya atau Anda tunggu buy on weakness sekitar area 55 sampai 57 itu area buy on weakness-nya untuk BWPT ya kalau mau buy on weakness di BWPT. Ini emang 20 masih mengarah ke atas jadi masih cukup menarik sih secara trennya tapi ya yaitu resikonya volumenya dia seringkali hilang jadi hati-hati ya. Ini sebelumnya dia naik tinggi terus kemudian besoknya volumenya hilang, kurang dari setengahnya dari hari sebelumnya yang naik tinggi. Ya. Kalau Anda nggak berani, lebih baik jangan ikutin ya. Nanti jangan-jangan nyalakan Pak Sunar tuh. Pak Sunar bilang BWPT. Ya, tapi kalau Anda berani resiko ya Anda buy terus kemudian Anda pasang jual order jual di 66 ya mungkin Anda bisa dapat karena ini sebelumnya loncatan naik ya. Ini mungkin di pembukaan dia loncat kemudian dia turun ya seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau saham-saham yang ekornya panjang ke atas mungkin di pembukaan dia loncat kemudian dia turun drop ya seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja dengan resiko profil ya. Nggak pasti ini nanam bisa termakan juga sih kalau misalnya kita antri jual di sana karena fluktuasinya tinggi. Ya kalau takut ya pilih aja yang 5 sebelumnya yang saya bahas ya seperti itu ya.
atau pilih yang di luar CPO, karena kalau kita perhatikan sih memang CPO, sentimen pemotongan pajak ekspor itu cukup bermanfaat, tapi juga tergantung juga demand-nya juga ya, seperti itu ya. Em, Juga negara tetangga ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pembahasannya jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.